Hai semuanya, sini kami akan membahas aplikasi e-bisnis. Aplikasi ini kami buat dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah pemrograman visual kelas IF 102. Dosen yang mengampu adalah Pak Ahmad Jusyairi, Eskom Mkom. Di sini kami ada bertiga, saya Yubel Kiese Pusli, terus yang kedua itu ada Natasha Aprilia Simon, dan Yunita Sophia. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke Yunita Sophia. Silahkan. Untuk pendahuluannya, apa itu e-bisnis? Bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi, mendukung pembelian, pembayaran, dan pengelolaan transaksi online, dan juga untuk tujuan aplikasinya, memberikan kemudahan berbelanja menggunakan teknologi Windows Phone. Deskripsi aplikasinya itu untuk fungsi utama, ada pemilihan produk, pengelolaan keranjang belanja, perhitungan harga dan diskon, dan juga untuk teknologi ada dibangun dengan Visual Studio, Windows Form, C-Sharp, komponen UI-nya itu button, label, and list box. Untuk tujuan pembuatan aplikasinya itu memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah, menerapkan konsep penting yaitu event handling, variabel, konstanta, dan operasi aritmatika, dan terakhir yaitu enumerasi untuk kategori produk. Untuk fitur aplikasi itu ada 5. Pertama, menampilkan daftar produk. Lalu kedua, menambah produk ke keranjang. Yang ketiga, menghapus produk dari keranjang. Dan keempat, checkout serta diskon. Di sini diskon kami menggunakan 10% dan 5% sebagai contoh dari aplikasi yang kami kembangkan. Di sini hanya sebagai contoh. Jadi untuk elektronik itu diskonnya 10% dan pakaian itu dikenakan diskon 5%. Lalu fitur aplikasi selanjutnya itu ada penghitungan total harga. Struktur kode. Di sini ada yang namanya enam kategori. Dalam codingan kami ada enam kategori. Enam adalah tipe data khusus yang digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan nilai konstanta bernama. Dalam kasus ini, kategori adalah nama enumerasi yang berisi 3 link, electronics, clothing, dan home goods. Lalu kedua itu ada public. Public menjadikan enumerasi ini dapat diakses dari mana saja dalam proyek. Sedangkan anggota enam itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, ada 3. Pertama itu elektronik, kategori produk elektronik seperti laptop, ponsel, atau televisi. Untuk kategori clothing atau pakaian, itu contohnya baju, celana, dan jaket. Untuk kategori home goods atau barang rumah tangga, ada peralatan dapur dan furnitur. Di sini juga untuk pengembangan selanjutnya, di sini karena memang kategorinya masih kategori besar, jadi ada elektronik, clothing, dan home goods. Di kemudian hari bisa dikembangkan menjadi subkategori. Jadi, misalnya kalau elektronik itu bisa kita kembangkan menjadi elektronik, subnya itu apa? Misalnya mereknya Acer, atau Asus, atau HP, atau MSI, dan lain sebagainya. Sedangkan clothing itu kita bisa eh, kategorikan kembali menjadi pakaian, lalu celana, jaket, dan lain sebagainya. Mungkin bisa lagi dikategorikan beranak pinak begitu. Begitu juga dengan homeschool. Lalu selanjutnya itu ada kelas produk. Public class product adalah
kelas publik yang bisa digunakan di mana saja dalam proyek, properti dalam kelas, name, tipe datanya itu string, menyimpan nama produk. Misalnya tadi ada laptop, ada televisi. Mungkin ke depannya bila dikembangkan bisa lebih spesifik. Jadi misalnya seperti laptop HP lalu mereknya atau tipenya, modelnya, model apa gitu. Lalu ada price. Price ini menggunakan tipe data double, yaitu untuk menyimpan harga produk. Cocok untuk menyimpan nilai desimal seperti harga yang melibatkan angka pecahan. Misalnya di sini karena kita menggunakan persennya itu cuma 15 atau maksudnya cuma 10 dan 5%, jadi mungkin agak mudah untuk angka rupiah karena kita itu dia nilai nol di belakangnya banyak. Tapi kalau misalnya menggunakan dolar, ya ada kemungkinan ada komanya. Jadi di sini kita menggunakan tipe data double untuk mengantisipasi ini. Lalu ada kategori. Tipe kategori ini enam, menyimpan kategori produk yang berasal maksudnya, yang berasal dari enumerasi kategori tersebut. Begitu. Lalu yang kedua itu ada perhitungan diskon. Untuk perhitungan diskon menggunakan variabel diskon. Seperti yang dilihat di layar ada variabel diskon di sini. Variabel diskon itu double diskon sama dengan nol. Itu maksudnya itu sebagai wadah untuk menyimpan diskonnya. Diskon ini sendiri variabel yang digunakan untuk menyimpan total nilai diskon dari semua produk dalam keranjang. Kalau dilihat di situ nanti akan ada chart di situ ya. Chart itu keranjang untuk menyimpan eh, produk-produk yang akan dipilih oleh user atau pengguna aplikasi. Selanjutnya itu ada for each, chart koleksi seperti list produk. Fungsi ini untuk menyimpan semua produk yang telah ditambahkan ke keranjang. Iterasi dilakukan untuk menghitung diskon untuk setiap produk. Selanjutnya itu ada message box atau message box untuk notifikasi. Jadi setelah check out, itu akan muncul sebuah kotak baru. Kotak ini digunakan untuk menampilkan beberapa hal. Contohnya di situ ada total price to string. Digunakan untuk menformat nilai numerik sebagai mata uang sesuai dengan pengaturan lokal. Di sini kami menggunakan ID atau Indonesia, mata uangnya rupiah. Lalu di situ juga ada garis miring N itu yang garis miringnya itu diagonal ke kiri dari kiri atas ke kanan bawah itu fungsinya itu untuk menambah baris baru, membuat garis baru ya. Lalu isi pesannya itu di situ bisa dilihat ada total harga. Total harga itu sebelum diskon, lalu di bawahnya itu ada diskon itu sendiri atau jumlah potongan harga. Setelah itu ada total akhir setelah dipotong diskon gitu. Nah, jadi contoh aplikasi yang kami buat itu seperti ini. Memang sangat jauh dari eh, e-bisnis e-commerce yang pada umumnya. Memang karena di sini belum ada fitur gambar dan lain sebagainya seperti video juga belum ada. Aplikasinya masih sangat mentah, tapi untuk pengembangan ke depannya bisa berpotensi digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Selanjutnya saya serahkan ke Tasya. Iya, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi fitur.
Jadi di sini evaluasinya ada dua. Yang pertama yaitu fitur yang berhasil diimplementasikan. Jadi fitur yang berhasil diimplementasikan itu ada empat. Yang pertama, common controls. Di dalam common controls ini terdapat list box, button, dan label. Selanjutnya yaitu event handling. Di dalam event handling ini terdapat interaksi dengan tombol. Selanjutnya perhitungan diskon dan total harga. Dan yang terakhir adalah notifikasi dengan message box. Untuk evaluasi yang kedua yaitu potensi pengembangan. Di sini terdapat dua juga. Yang pertama, sistem pembayaran online. Dan yang kedua yaitu integrasi database untuk penyimpanan data. Selanjutnya kita akan masuk kepada kesimpulan. Oke, jadi di sini kesimpulannya ada dua. Yang pertama, aplikasi e-bisnis berhasil memenuhi tujuan. Yang pertama, pemilihan produk. Yang kedua, pengelolaan keranjang belanja. Dan yang ketiga, perhitungan diskon dan total harga. Kesimpulan yang kedua yaitu pengembangan ke depan, di mana tambahan fitur seperti pembayaran dan laporan penjualan. Oke, terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada Kak Belki.